dia akan tutup. Nah, cuma halaman masjid ada. Nah, di mana? Saya pikir di mana kena beliau ini? Kena. Informasinya resmi. Coba. Tak percaya lagi. Oke? Mau bangkang juga lagi. Kan susah. Nah, jadi ini kita cerita aja. Kali ini dibahas masalah tahajud. Kita orang tahajud semua. Kemana tahajud semua? Apalagi beliau-beliaunya. Apa lagi membahas? Kecuali lepas nanti ke masjid itu ya. Ini sama kiai-kiai pula. Bahas tahajud. Saya pun apa mau dibahas nih dia? Ya kan? Bahas aja lah. Jadi seminggu lalu adik saya di Kulim sana, dia memang orang kesehatan, analis. Tak tercium bau apa? Mau sabun, mau apa, mau apa? Tak tercium apa? Saya balas, kenapa dia bilang? Kenapa? Pokoknya tak tercium apa lagi? Siap-siap aja lah. Iya. Kerja orang kesehatan apa segala macam, cukup isolasi di rumah aja. Hampir seminggu udah dia kasih tahu udah mulai kecium, udah mulai penciuman udah mulai. Sebulan yang lalu Pak, ini cerita sebulan yang lalu saudara kita di Jalan Utama sana, di ayat Simpang 3 udah ditetapkan acara pengurangan. Udah ditetapkan acara. Tahu-tahu batal. Kenapa? Calon lakinya kena COVID, calon bininya juga kena COVID. Dua-dua kena. Saya berdekatan, Pak. Orang jauh-jauh, Pak. Yang satu tinggal di Kuansing sana, yang satu di sini, yang perempuannya kerja di kantor Polda. Di kantor Polda. Begitu mau berangkat paginya, tak kecium lagi parfum segala macam. Langsung dilarikan di Rumah Sakit Bayangkara positif, ditunda. Nah, coba. Jadi ada. Itulah ada yang mengatakan ada ini konspirasi apa nih? Nah, yang realita aja lah. Nah, jadi apa maknanya di masjid pun nanti malam Bapak udah mulai malam pertama. Saya udah mulai ini Pak. Kalau ke-6 ini baru mulai. Saya tengok sebentar aja Pak. Tak sampai 10 menit. Nah, di acara tausiah singkat kita ini karena kita berada dalam masa pandemi. Jemaah-jemaah mengganggu semua ya Pak, ya Pak. Kita banding ya Pak. Tapi imam-imam itu pendek aja. Imam tarawihnya. Pendek selesai. Alhamdulillah. Jadi begitulah. Aku nak cakap lagi. Jadi Bapak dan Ibu yang saya muliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas kita jumpa hari ini wajah nampak muka. Walaupun kita hari-hari mungkin juga pernah jumpa, pernah apa, tapi kita tak tahu ini orang MDI atau tidak, ya kan? Saya tak tahu beliau ini MDI, ya, yang kecelakaan. Tak tahu saya orang MDI, selalu jumpa. Tak pernah dia cakap sama aku, saya MDI Pak, tak pernah. Kali-kali cakap lah. Itu wajib nanti buat kartu MDI. Nah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, para alim ulama dan ustaz, itu di buku udah ada, temanya ada, isinya juga udah ada. Yang jelas pertama di situ disebutkan tentang masalah bagaimana keagungan sholat tahajud. Kita alhamdulillah, apalagi selama bulan Ramadan insyaallah Pak, karena wajib bangun Pak, sahur. Wajib bangun sahur sebelum makan kan sempat tahajud, sempat. Kalau selain Ramadan tak ada yang mewajibkan bangun. Nah, ini payah sikit. Yang mewajib bangun tak ada. Kalau Ramadan ada yang mewajibkan sahur. Kan bangun, tahajud kita itu dah pasti. Itu dah pasti. Karena Nabi memang dalam kalau kita baca dalam buku-buku Islam, dalam buku-buku fikih dan segala macamnya, Nabi tak setiap malam dia sempurna mengerjakan 11 rakaat. Tidak, kadang ada juga 7 rakaat. Kadang juga ada 9 rakaat. Kami juga sampai 11 rakaat. Karena disebut juga 13 rakaat. Cuma 2 rakaat itu untuk qobliyah subuh. Bukan masuk lagi masalah tahajud. Nah, itu seperti itu, kita juga begitu. Ada persempat waktunya lapang sampai 10 rakaat. Bahkan sekolah saya yang dia disebutkan kalau kita baca
dalam kitab hadis itu Nabi lakukan 10 rakaat tahajudnya dengan satu witir. Nah kalau kita sempat boleh. Tapi kalau mungkin ada halangan, capek segala macam, oke 2 rakaat saja. Tahajudnya, tambah witir 1, selesai. Itu mulai razak dia lagi. Nah, kan? Nah, ini, tapi yang jelas masalah ini agung sekali. Sebagaimana Al-Quran menyebutkan, aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Dirikan salat mulai tergelincir matahari hingga sampai ke 8 malam. Juga jangan lupa mendirikan salat subuh. Quran al-Fajr disebut itu Quran al-Fajr. Inna Quran al-Fajr kana mashhuda, karena salat subuh atau Quran Fajr ini disaksikan oleh para malaikat. Bukan saja Allah menyaksikan, para malaikat juga menyaksikannya. Salat subuh berjamaah disebut dengan Quran Fajr. Kenapa? Karena salat subuh berjamaah memang ayatnya panjang-panjang. Memang panjang ayatnya sedikit. Memang panjang. Nah, setelah ayat itu dikumandangkan seperti itu, apa lanjutan ayat selanjutnya? Wa minal laili tahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya Muhammad, sebagian malam, kan? Sebagian malam bangunlah salat tahajud. Bihi dengan Quran, dibaca Quran juga. Asa rabbuka ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Insyaallah. Nah itu pasti janji Allah akan dibangkitkan, diletakkan ke tempat orang yang mulia. Itu janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan tersebut dalam Al-Qur'an surat tahajud Pak tersebut. Walaupun dalam bahasa Arabnya tahajjada atau al-wujud bahwa al-qiyam ba'da naum atau as-salat ba'da naum. Coba lihat fikih Imam Syafi'i Al-Fiqhul Al-Manhaji ala madad Imam Syafi'i, Dr. Profesor Mustafa Al-Khayri dari Syria. Kita tetap jumpa beliau, alhamdulillah. Di situ disebutkan qiyamul lail wa huwa ma yusamma bitahajjud idza ila ba'da an-naum. Qiyamul lail kita biasa kita menyebutkan qiyamul lail, menghidupkan malam. Ingat, ada apa kata beliau? Wa huwa ma yusamma bitahajjud, yang disebut juga dengan tahajud idza ila ba'da naum, apabila dilakukan setelah tidur, itulah disebut dengan salat tahajud. Itu salat tahajud. Walaupun dia tak tidur, mengerjakan tahajud itu juga termasuk qiyamul lail. Tapi biasanya qiyamul lail atau tahajud pasti dia tidur duluan, istirahat duluan Pak. Karena orang merongga badan kita ini semua dalam satu hari ini, itu pergerakannya bukan 1 kali 2 kali, ribuan. Walaupun kita nggak kasar, tapi hari ini diam-diam, tak ada cerita, tak ada ceramah juga tidak, khutbah tidak, apa tidak, mengotak tidak, apa pun tidak. Tapi satu hari satu orang itu perkataan yang dia ucapkan itu lebih dari 1000 kata, satu hari satu malam. Coba detak jantungnya aja itu lebih, kalau kita baca buku kesehatan itu lebih 100.000 Pak dalam satu hari. Itu makanya di waktu malam tidak ada untuk merehatkan anggota tubuh ini semua yang bergerak, pertama jantung, otak, pikiran. Bahkan sampai 600.000 otaknya berpikir tiap hari, walaupun tidak tenang-tenang aja dulu aja di rumah, merasa tak berpikir, padahal beratus ribu udah otak itu berpikir sehari. Nah itu rehatnya malam, tidur Pak. Wa ja'alna al-laila libasan wan nahara ma'asya. Malam kami jadikan libas, pakaian untuk berselimut, tidur, istirahat, siang bergerak. Nah, setelah istirahat seperti itu, tenang, konsentrasi, baru bangunlah di waktu sepertiga akhir malam, tahajud kepada Allah. Jadi bagaimana konsentrasinya? Karena badan terasa sehat. Nah ini contoh. Jadi ayat yang itu
memberikan suatu gambaran yang begitu besar agungnya kedudukan sholat tahajud. Maka Sayyidah Aisyah mengatakan, la tara qiyamul lail, jangan Anda tinggalkan sholat malam. Hah? Kenapa? Inna Rasulullah SAW kana ma yada'u sholat terlalu qiyamul lail. Karena Nabi tidak pernah meninggalkan. Idza kana al-qa'au, apabila Nabi sakit, Aukasilah atau agak malas lagi. Kenapa? Orang capek, siang banyak kerja segala macam. Wasalla qaida. Nabi tetap tahajud dalam keadaan duduk. Kalau kita baca sejarah Nabi, bukan aja di rumah, dalam waktu perjalanan pun, saya mau ada hadis masalah sholat tahajud. Dalam musafir pun malam Nabi tak tinggalkan tahajud. Coba. Itu makanya di buku juga ada, itu terjemahannya di buku itu agar mudah ya kan. Di buku juga ada bagaimana Salman Al-Farisi menyebutkan hadis dari Nabi, jelas sekali juga hadis Sahih Imam Al-Baihaqi, kata Rasulullah, alaikum biqiyamil lail, Anda mesti sholat malam, maknanya tahajud. Kenapa? Fa'innahu da'bun Anda Abu Salahin yang qablakum, karena sholat tahajud ini itu biasa dilakukan oleh orang-orang soleh sebelum kita, sebelum kamu, kata Nabi. Umat-umat terdahulu, Pak, Nabi-Nabi terdahulu juga melaksanakan sholat lain. Ada buku Rahbanul Lail, buah jilid yang ditulis oleh Dr. Hasan Al-Afari. Itu dia ceritakan bagaimana tahajud para Nabi dulu, Nabi Muhammad sampai sahabat tabi'in. Buat wajib penuh kita masalah itu. Untuk bagi kita untuk motivasi lah cerita seperti itu. Nah, Nabi da'bun lis-shalihin, da'bun lis-shalihin qablakum, orang-orang saleh lakum ila rabbikum, juga salat tahajud mendekatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratul lis-sayyi'at, tahajud juga bisa menghapus dosa. Kan? Salat tahajud juga bisa menghapus dosa. Karena sebagaimana kita ketahui, hadis itu memang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, di buku itu ada terjemahannya. Jelas sekali, Inna Allah Azza wa Jalla yanzilu kulla yawmin ila sama'id dunya. Rahmat Allah turun setiap malam ke langit dunia. Saya menerjemahkannya rahmat Allah. Nanti kalau Allah turun marah, nanti tidak berhenti. Kalau saya terjemahkan Allah turun tiap malam, pasti dia marah. Ini orang Asy'ari, ini Asy'ari semua. Itu maka saya terjemahkan rahmat Allah turun tiap malam, bukan Allah turun tiap malam bolak-balik. Macam apa berbuat kan? Itu banyak cerita beliau ni. Tadi sudah dengar beliau cakap masalah itu. Tak bisa kita mengatakan seperti menimpakan Tuhan yang sama dengan makhluk, turun bolak-balik tiap malam boleh itu. Alhamdulillah. Okay? Rahmat Allah turun tiap malam. Allah apa yaqul, Allah menyatakan mayad'uni fastajib lahu. Pada waktu tengah malam ini, sepertiga malam, jam tahajud ini, siapapun berdoa dia di waktu itu meminta, berdoa dia, fastajib lahu, aku kabulkan doanya. Kan? Wa yas'al, siapa pula yang meminta, memohon, fastajib lahu, aku perkenankan. Atau fa'utiyahu, aku kasih dia minta apa, aku kasih dia. Itu janji Allah, jelas hadis Bukhari Muslim. Wa may yastaghfir, siapa yang minta ampun pada malam itu, faghfir lahu, maka aku ampuni. Itu makanya itu waktu terbaik, Pak. Tidak, kita tahu semua ini itu, Pak. Susah dan cakap. Susah saya dan cakap. Artinya sama jamaah nanti lah kita cakap seperti itu. Itu waktu terbaik, Bapak dan Ibu. Doa dikabulkan, apa diminta akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas saja Sayyidah Aisyah, jangan tinggalkan sholat malam,
atau qiyamul lail atau tahajud. Karena Nabi dalam keadaan sakit pun Nabi sholat, dalam keadaan musafir pun Nabi tetap sholat tahajud. Begitu hebatnya yang berkaitan dengan sholat tahajud. Bahkan banyak kali hadis yang menyebutkan keagungan mereka-mereka yang melaksanakan sholat tahajud. Banyak sekali. Di antaranya sarful mu'min qiyamu billail, kan? Atau qiyamul lail. Kemuliaan seorang mukmin itu terletak bagaimana rutinnya dia sholat malam, kan? Waizuhu istighnahu anin nas, itu riwayat hadis Imam Al-Baihaqi. Dan keagungan dirinya atau kemuliaan harga dirinya atau harga dirinya lah, kemuliaannya itu terlepas dirinya tidak mengharap kepada orang lain, hanya mengharap kepada Allah. Karena hadis-hadis itu jelas, innal ummata wistamat ala ayyam fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Sebanyak apapun manusia yang berkumpul dan memberikan manfaat kepada Anda, takkan bisa kecuali yang telah Allah tetapkan. Itu maka perlu kita baca Al-Hikam yang tulis oleh Imam As-Sakandari. Kenapa kita ribut-ribut, sibuk-sibuk mencari yang sudah pastikan oleh Allah? Rezeki pasti kok Pak. Hari ini rezeki tak pasti rezeki kita. Besok juga pasti, udah pasti, udah tertulis semua udah. Kenapa untuk akhirat yang tak pasti itu tak diribut-ributkan? Ya kan? Nah, itu perlu juga baca Al-Hikam, terjemahnya ada. Ya kan? Nah ini salah satu motivasi bagaimana kita untuk tetap bertahajud dan tak pernah meninggalkan. Nah tentu ada ininya ya, ada lebih apa lagi, lebih jelas lagi, ada hadis riwayat Imam Tirmizi, Abu Daud dan juga An-Nasa'i. Di waktu Nabi datang ke Madinah, awal-awal Nabi hijrah ke Madinah, itu ada Yahudi namanya Abdullah bin Salam. Dia tengok orang Islam semua berkumpul, dia datang. Mana Muhammad kata orang ini? Datang dia tengok, diperhatikan muka Nabi. Lalu dia mengucapkan, ini betul-betul orang jujur dan terpercaya. Sedikit pun di wajahnya tidak ada sinar pembohong, tak ada. Langsung Islam dia Pak. Langsung dia dengar apa kata dia? Pertama sekali yang saya dengar ketika Nabi sampai ke Madinah, orang berkumpul semua udah apa yang diungkapkan Nabi. Nabi langsung berpidato lah itu, ringkas menyampaikan hadisnya, ya ayuhan nas, hai manusia semua, sini bapak-bapak, ibu-ibu kalau bahasa kita sini. Langsung Nabi melanjutkan, absus salam. Cobalah kata Rasulullah, jangan tinggalkan kita mengucapkan assalamualaikum. Jangan tinggalkan. Asal jumpa kawan kita, ucapkan assalamualaikum. Asal jumpa orang Islam, ucapkan assalamualaikum. Bahkan sebuah hadis menyebutkan, absus salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Ucapkan juga salam kepada orang yang Anda kenal maupun yang tidak Anda kenal, tapi yakin ini bukan Islam ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Biasakan itu kata Nabi. Kemudian wa'imut ta'am, biasakan juga memberikan bantuan makanan, apalagi bulan puasa nih. Boleh berbuka jangan sendiri aja Pak. Lebih-lebihlah untuk tetangga ke apa ke. Kecuali kami di Mesir dulu tak ada boleh buka Pak, haram berbuka sana. Tak ada bazar Ramadan sana. Kenapa? Karena tiap masjid dah ada buka. Tiap masjid menyediakan berbuka. Maka tidak ada jual perbukaan, bazar Ramadan tidak ada. Tak ada. Absus salam bainakum. Kemudian wa'imut ta'am, kasih makan. Wasil arham, hubung silaturahim tetap dijaga. Wasallu bil lail wan nas, yang ujungnya itu, dan sholatlah di waktu malam ketika jam-jam orang tidur. Apa hasilnya? Tadkhulul jannata bisalam, barulah Anda masuk surga dengan selamat. Kita kan itu kita mau.
Walaupun nama selamat untuk selamat Pak. Ada masjid nama Sebirin dalam itu berkelahi urusnya. Masjid nama Sebirin. Berkelahi itu berjalan. Kan? Tak bisa jadi ukuran. Nah, itu kan motivasi yang begitu besar sekali yang berkaitan masalah tahajud. Kita tahu semua, dan saya yakin kita pelaksana, kita aktor pelaksana, apalagi senior-senior kita, atu-atu kita, ayah-ayah kita dalam ini, itu udah aktor pelaksana. Nah, sini hanya sebagai mengingatkan bahan kajian nanti malam aja. Bukan saya menceramahi, alhamdulillah, bagi yang sebelah kanan ya, ini kelas atas. Saya terus terang aja Pak Kiai, kalau ada orang bisa baca kitab walaupun masih kecil di bawah saya, tetap saya anggap fokus saya. Karena mengaji kitab itu kan mudah Pak. Saya dari Al-Wasbiyah Medan, berapa alumni kami sama saya dulu, berapa orang, coba hitung dengan jari, berapa orang yang bisa baca kitab. Ini orang mengaji siang malam, di berapa orang yang bisa? Itu masalahnya. Jadi kalau ada yang bisa, itu termasuk makhluk yang langka. Dihormati, dijaga baik-baik, kesehatannya dijaga semua, jangan hilang. Makhluk Allah seperti itu. Kenapa payah mencari? Karena payah Pak. Kita mengalami itu Pak. Kita pernah dulu buat acara diskusi di dulu masih di Hotel Mona dulu di apa itu ya, orang-orang Hindu segala macam buat diskusi, buat kitab segala macam, di situ terbongkar semua pakai yang propet mama. Tapi sengaja, gimana? Alhamdulillah ini, alhamdulillah. Nah jadi itu kan motivasi jelas. Biasa mengucapkan Assalamualaikum sama dengan Nabi masuk sahabat ke masjid, Assalamualaikum. Langsung Nabi menjawab, lahu asyun, dia dapat 10 pahala. Masuk orang lagi, Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung Nabi menjawab, lahu isrun, dia dapat 20. Masuk lagi yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi jawab sama, langsung ujungnya, lahu talatun, dia dapat 30 pahala. Makanya sahabat Nabi itu kalau baca riwayat sahabat, ayat sahabat atau kisah sahabat, ada 60 kisah sahabat, 60 kisah, semua ada. Nah, tengok mereka itu Pak mengucapkan salam, begitu jumpa Assalamualaikum, dia palingkan muka sebentar, boleh jawab, pergi ke langkah, dia jumpa balik Assalamualaikum, berkali-kali Assalamualaikum. Tujuannya apa? Agar dapat pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dapat 30 dah. Ya kan? Dia jawab lagi, dapat juga segitu. Pergi sebentar sikit lagi, dia jumpai lagi orang itu. Dijawab lagi, dapat 30, dia hitung-hitung untuk hari itu berapa. Kita jangan buat payah lagi. Diantar pula ke yang kerja mana dulu. Ini tak sehat ini, lain ini. Seperti itu. Nah, karena mereka tahu apa pahala itu, makanya kalau baca buku Imam Al-Ghazali, Bayi Aliyah segala macam, mereka tahu semua. Tengok, mereka sebelum tidur pun sudah mereka kaji itu Bang. Apa yang saya buat dari tadi subuh sampai tidur ini, apa udah saya lakukan? Kalkulasinya berapa udah pahalanya? Apa sudah buat? Pernah buat itu Bang? Ada tengok siapa WA ni kan, mana jadual malam besok lagi ni. Memang seperti itu itu mereka. Nah, begitulah semangat Nabi dan para sahabat tentang sholat malam atau tahajud. Memang pahalanya besar, kemudian jaminan juga besar. Di buku itu ada tulisnya, terjemahannya ada tulis itu. Besar jaminannya. Makanya tak heran zaman Nabi itu pernah tinggal, dia kontrol Pak. Ingat ya, rumah sahabat Nabi itu kan tak jauh-jauh. Setelah mereka hijrah ke pindah dekat dengan sekitar Masjid Nabawi, itu mereka kasihkan kepada sahabat-sahabat Nabi yang
yang utama. Siapa itu sahabat Nabi? Yang dekat dengan Nabi. Seperti Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, segala macam. Itu mereka kasih tanah, ambil tanah kami ini. Buat rumah tinggal dekat Nabi. Karena anda orang yang diperlukan Nabi. Nah, kalau kami tak apa-apa lah, agak surut sedikit. Tak apa-apa lah, tapi kami itu hadir di masjid. Nah, kan begitu. Dikasih itu makanya Nabi mana-mana mengontrol, Pak. Tengok, oh, tengok lewat rumah Abu Bakar, dia dengar, oh, bilang suara tahajud. Suaranya agak pelan. Lewat rumah Umar, dia dengar, wah ini keras suara beliau nih. Keras suara ini, tidak ada apa-apa, Nabi senang ya. Itu jelas Nabi tahu, sahabat-sahabat dekatnya tahajud mereka. Begitu sampai pagi Masjid Nabawi, selesai sholat subuh, Nabi panggil Abu Bakar, Nabi panggil Umar bin Khattab. Nabi tanya kepada Abu Bakar, kok pelan ya suara kau tahajud? Sebaik-baik terdengar, bunyi sedikit. Anak sunat Imam mengatakan, irfa min sautika syai'an. Tolong angkat sedikit suaranya, terdengarlah sedikit. Nah, Umar kok keras sekali pula. Itu bukan orang rumah aja terbangun, tetangga semua terbangun. Tetangga terbangun semua itu. Keras sekali. Apa jawab rumah saya? Mengusir setan, iblis semua segala macam yang membangunkan warga. Nah, saya bangunkan warga semua. Saya usir setan iblis semua. Maka saya keraskan suara. Apa kata Nabi? Iqqa min sautika syai'an. Cobalah kurangilah, jangan kau kerja keras sekali. Mana Pak Nabi kontrol, Pak? Tajir atau tidak? Sahabat-sahabatnya Nabi kontrol. Ali bin Abi Thalib lebih dekat lagi rumah Nabi dengan beliau. Perbatasan Bujrong, perbatasan. Nah, karena dulu tempat Ali bin Abi Thalib itu tempat anak-anak Nabi Fatimah dulu. Ini kan dekat. Nabi sering kontrol. Walaupun baru satu hari pernah anak Ali agak lain jawabannya. Nabi tanya kalau bahasa kita ini, Ali jangan lupa ya tahajud. Apa jawaban Ali? Kita kena diatur oleh Allah semua dah. Kalau Allah bangunkan bangun gitu. Baca buku-buku masalah sejarah Nabi. Nabi benar itu. Masa bukan Nabi? Apa nyanyi? Ali dengar Nabi menampar paha karena tak senang mendengar kelima seperti itu. Tapi tak apa-apa. Ini kan menantu juga, bukan orang lain. Selain menantu juga anak saudara juga. Kan zaman Nabi kan gitu, nikah-nikahnya zaman dulu lah, Arab zaman dulu nikah-nikah sama saudara-saudara, Pak, bukan orang lain. Ya. Setelah meninggal Fatimah anak istri Ali bin Abi Thalib, dia nikah dengan siapa? Dengan anak Asma. Asma itu kakak Ais, kakak Fatimah. Kan mereka orang-orang itu aja, tidak orang lain. Sama kalau kita sejarah kita baca bisa kok kita lihat. Nah, apa kata Rasulullah, tetap dia mengontrol sahabat-sahabat Nabi terawih yang berapa, tahajud malam atau tidak. Ali dia kontrol semua. Nabi oke lah kita bertinggal. Nah, kita baca bagaimana Utsman bin Affan meninggal dunia dan diserang oleh para demonstrasi dari Mesir, dari Irak. Boleh kita baca sejarah Khulafaur Rasyidin. Beliau terbunuh. Bahkan Ali bin Abi Thalib sudah menawarkan, Khalifah, kekuatan tentara ada sama kita. Izinkan saya sekarang dengan Al Hasan, anak dia. Kita kerahkan tentara kekuatan kita habiskan mereka semua. Apa kata Utsman? Saya tak mau di masa kepemimpinan saya tumpah darah umat Islam. Akhirnya beliau terbunuh. Itu peristiwa yang sangat memilukan. Tengok apa kata istri Utsman bin Affan. Faqad qataltumu, kalian bunuhlah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa innahu la yulil laila kullahu bil Qur'ani fi raka'atin. Saya sebagai saksi, istri beliau Utsman bin Affan tiap malam
Khatam Quran Pak dengan 1 rakaat tahajud. Saya membaca wallah merinding begini. Betul. Ayat 2 Mas. Bisa 1 rakaat khatam Quran. Itu sahabat Nabi tahajud. Bukan tanggung-tanggung. Kita tahu sebegitulah Pak. Tak akan selesai lagunya. Cukup puluh Allah wahad aja dengan apa yang kau start selesai. Inna atoina pertama, puluh Allah wahad kedua udah. Aman. Ada sahabat Nabi sholat di Masjid Nabawi. Masbuk jadi wajib imam. Rakaat pertama salat Fatihah puluh Allah. Ini maghrib. Rakaat kedua salat Fatihah qul huwallah. Datang bangun kamu datang cuma qul huwallah aja perkawan ini. Tapi yang lain bro. Komplain Pak. Kalau sahabat datang di jumpa Nabi Rasulullah ada kawan imam itu. Masbuk kami kami sholat di masjid ini. Masa rakaat pertama udah Fatihah qul huwallah, rakaat kedua qul huwallah juga Nabi. Nah ini rasanya Nabi panggil siapa dia? Tapi Nabi tanya bahasa ditanya. Nabi tanya kok begitu? Rakaat pertama udah Fatihah qul huwallah, rakaat kedua Fatihah udah qul huwallah juga. Apa jawabannya? Itulah ayat yang paling saya senangi karena betul-betul ayat tentang mengesahkan Allah. Ayat tauhid. Dan itulah saya baca tiap hari. Benar hari Nabi tampar dadanya. Mantap orangnya. Habis ulang lagi itu. Qul huwallah aja Pak. Nanti Bapak bisa ada alasan Pak. Jadi kan kadang habis kalau pas ceramah Pak, kepada ustaz yang baru menyampaikan tausiah diminta menjadi imam tarawih, gemot tarawih. Wah, awak pun imam tarawih. Wah, kata tu Allah terus. Nah, kalau jadi itu ayat yang paling saya senangi sebagai sahabat Nabi menyenangi itu. Ingat Pak, ada riwayat hadis juga sahih dalam yang saya sebutkan tadi Rubbanul Lail yang oleh Hasan Al-Albani. Nabi pernah satu malam 1 ayat saja yang diulangnya. Selesai tarawih hampir subuh. Apa ayatnya? Itu Al-Maidah 118. Fa in tu'adzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Itu nabi-nabi ulang Pak. Ayat berapa? Al-Maidah 118. Wa in tu'adzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nabi ulang. Kenapa? Apa pernyataan itu ya Allah? Kalau kau azab umatku, mereka juga hamba. Bukan orang lain, ya Allah hamba juga. Kan Nabi itu mengulang-ulang itu kan memohon kepada Allah. Kalau dia azab itu bukan orang lain, hambamu juga. Wa in taghfirlahu fa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau Anda berikan keampunan, itu lagi Allah Maha bijaksana dan Maha mulia. Karena itu Nabi ulang-ulang Pak, agar Allah ini mudah dan mengampuni kita. Kalau tidak, tiba ada jadinya. Ya kan? Itu makanya zaman Nabi Muhammad alhamdulillah tak sama dengan Nabi Nuh, Nabi Lut itu kan tak sama Pak. Begitu salah langsung di bumi hanguskan. Kita tak ada dikasih tenggang waktu lagi, tenggang waktu dikasih. Kalau tidak, maulah habis itu semua udah. Ya kan? Nah, Nabi ulang-ulang. Wallahualam diulang wa in tu'adzibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka Nabi ulang-ulang baru Nabi ruku. Nabi ulang-ulang rakaat kedua baru berapa kali? Ratusan mungkin ribuan. Nabi ulang-ulang baru selesai. Nah, itu maknanya apa? Bisa saja malah coba-coba berpandang ini adalah pendek-pendek adalah ulang-ulang silakan. Tapi memang sekali itu aja. Coba tengok yang lainnya. Abdullah bin Mas'ud ikut tahajud sama Nabi, menyesal. Rakaat pertama itu habis Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Habis. Kata Nabi, gawat ding. Itu memang biasa seperti itu. Sama ada Abdullah bin Mas'ud bin Affan, kata istrinya dia sebagai saksi. Rakaat pertama aja bisa khatam Quran. Cemana itu?
Quran. Kita sebulan khatam itu masih mikir lagi. Banyak aja halaman, banyak aja apanya. Yang membuat tak selesai. Alhamdulillah. Nah, itulah dia gambaran kalau kita baca bagaimana sahabat-sahabat Nabi, tabi'in, bagaimana tahajud mereka memang contoh tauladan. Mereka tak pernah meninggalkan tahajud dalam kondisi apapun karena janjinya jelas. Pak. Jelas. Doa di saat itu juga terkabulkan. Permintaan pada saya itu dengan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan apapun kita inginkan, insya Allah kasih solusi apa yang terbaik. Kan begitu. Jadi inilah salah sedikit gambaran yang berkaitan masalah qiyamul lail atau salat tahajud. Alhamdulillah, saya yakin kita semua ini orang-orang yang mengamalkan. Tinggal kita mengimbau kepada warga, kepada umat Islam agar jamaah terutama kesempatan itu tidak ditinggalkan. Apalagi selama kita di bulan Ramadan ini. Di situ kita tahajud, di situ juga kita berdoa, bulan yang suci lagi, di waktu yang terbaik lagi, itu lengkap semua itu. Itulah dia yang bisa saya bicarakan dalam kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya terutama bagi diri saya sendiri, dan semoga ini menjadi bahan kita ya untuk nanti malam apa yang hendak kita bicarakan kepada jamaah-jamaah kita di masjid-masjid kita. Dan kita juga berharap, saya pribadi yang berharap kepada kita semua, saya tidak mengatakan ini A, si B atau siapa. Bagaimana caranya kalau kita mengisi sebelum kita isi itu kita hafal lah. Tadi malam itu dia baca bukunya Pak. Dia baca bukunya, dia baca. Pada sempat dia menghafalnya satu ayat jadilah. Ya. Satu hadis jadilah. Tadi kalau ada pertanyaan dari Pak Ustaz, karena ini bulan puasa, salat tarawih kan kita sudah salat witir. Ya. Nanti kita salat tarawih lagi, apakah kita lanjutkan dengan witir atau tidak? Oke. Itu di buku panduan kita, itu buku panduan buku Ramadan ini, itu banyak mengutip dalam fikih Syekh seperti baca terjemahannya, itu banyak diambil dari fikih Syekh. Dalam fikih Syekh itu jelas juga ada penjelasan hadis masalah la witrani fi lailah, tidak ada witir dalam satu malam, tidak ada dua witir satu malam. Makanya apa? Selesai kita witir di tarawih, ya udah nanti tahajud tak ada lagi witirnya. Buka aja tahajud udah selesai. Kadang-kadang juga ada yang mau dia begitu terawih sampai 8, bukan bahasa 8 dia nih. Sambung lah. Dia tak mau ikut witir balik dia. Ada ingat nanti terawih ini, nanti saya mau tahajud, situ aja langsung tutup witirnya enak lagi. Kan abang juga seperti itu Pak. Ada juga yang balik dia yang terawihnya 23 ada. Dia tak mau 8, ringkas sekali pula. Balik dia disambung rumahnya, itu mantap itu Pak. Saya tak sanggup, saya menyambung itu. Sambung itu. Memang di mana-mana 23 Pak, macam Arab 23, macam kita tahu 23, pasar 23. Di negara Arab 23, kalau Maliki 34 lagi, 32 lagi. Kalau masuk Maliki, lebih banyak lagi rekaannya. Kita ambil dari keringkas saja lah. Yang lapar rakaat aja. Apa witir kan? Ayat ini dikalikan lagi ayatnya. Apa lagi? Banyak lagi Pak. 8 rakaat lagi salamun malam terakhir ayat kedua. Rakaat kedua. Alhamdulillah. Jadi gitu aja. Hadisnya jelas dalam Quran tidak ada dua witir dalam satu malam.